Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia. Kita akan melanjutkan bahas tentang kalimat tanya. Ya, minggu lalu kita sudah bahas tentang kalimat tanya, tetapi akan dibahas kembali hari ini supaya kalian lebih paham lagi tentang kalimat tanya. Ya, silakan anak-anak siapkan buku tematik 4C. Kalian buka halaman 7. Ya, apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya merupakan kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Ya, kalau kita ingin mendapatkan jawaban, maka kita mendapatkannya lewat memberikan pertanyaan atau lewat kalimat tanya. Ya, dalam kalimat tanya ada yang namanya tanda tanya. Ya, kalau kita misalnya menulis kalimat tanya, jangan lupa di akhir kalimat ada yang namanya tanda tanya. Itulah yang membedakan kalimat tanya dengan kalimat yang lain. Ya, selanjutnya kalau misalnya kalimat tanya itu disampaikan secara lisan, maka di akhir kalimat atau di kata terakhir dalam kalimat tanya tersebut nadanya agak naik. Ya, misalnya Mister kasih contoh, siapa namamu? Ya. Di mana rumahmu? Ya. Di akhir kalimat atau di kata yang terakhir nadanya agak naik, ya. Jadi itulah yang membedakan kalimat tanya dengan kalimat yang lain. Oke anak-anak, selanjutnya anak-anak bisa buka halaman 8 ya. Dalam kalimat tanya itu ada yang namanya kata tanya. Ya, yang pertama ada kata tanya apa. Ya, kata tanya apa itu berguna untuk menanyakan benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa, ya. Kalau misalnya kita menanyakan keadaan, misalnya, apa kabarmu hari ini? Ya, apa yang sedang kamu lakukan? Ya, atau peristiwa apa yang sedang terjadi? Ya, itu kata tanya apa. Selanjutnya kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang, ya. Ya. Misalnya, siapa ketua kelas 4A? Atau siapa wakil ketua kelas 4B? Ya. Oke. Selanjutnya, kata tanya bagaimana. Ya. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu. Ya. Misalnya bagaimana keadaanmu hari ini, atau bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, atau misalnya bagaimana cara membuat kincir angin? Ya. Itu menanyakan tentang kejelasan sesuatu, ya, cara membuat sesuatu. Selanjutnya kata tanya berapa. Ya, kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga, ya. Oke, berapa jumlah siswa kelas 4A dan kelas 4B? Ya. Itu contohnya, ya. Selanjutnya kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu, ya. Kapan peristiwa itu terjadi? Ya. Oke. Di situ juga ada contoh lain, ya. Kalian bisa lihat nanti. Ya, selanjutnya ada kata tanya mengapa. Ya, digunakan untuk menanyakan suatu alasan. Ya, misalnya ada teman yang tidak hadir, maka kita menanyakan teman tersebut, mengapa kamu tidak hadir hari ini? Ya, alasannya karena apa, ya. Jadi kita menanyakan itu
supaya kita bisa mendapatkan alasan. Ya. Dalam kata tanya, dalam kalimat tanya itu juga kita bisa menggunakan partikel K, ya. Nanti anak-anak bisa lihat di halaman 10, ya. Di situ ada penjelasan bagian atas. Ya, misalnya kata tanya berapa, kita tambahkan dengan partikel K. Berapa jumlah telur ayam yang dihasilkan peternak itu setiap bulannya? Ya. Itu partikel K. Dan untuk kata tanya yang lain, nanti kalian bisa baca kembali di halaman 9 di buku tematik 4C. Di situ ada kata tanya mana, di mana, kemana, dari mana, dan lain-lain. Silakan kalian baca dan makna dari setiap kata tanya tersebut. Ya, oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Silakan kalian belajar kembali. Kalau misalnya masih ada kesempatan, masih ada waktu, silakan kalian baca kembali, baca lebih paham lagi tentang kalimat tanya. Ya, untuk hari ini tidak ada tugas yang kalian kerjakan. Silakan fokus untuk persiapan penilaian tengah semester minggu depan. Dan besok kita akan membahas kisi-kisi untuk persiapan PTS. Ya, baiklah anak-anak, sampai ketemu lagi besok. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.